Baunya sedap. Tunggu sebentar, Tuan. Salam, Taois rendah hati ini memberi salam. Xiang San Hu Xiang Guanha, Guru Sang Senren. Roti pipe ini sungguh lezat. Dalam sejarah, Sang Senren itu orang benar. Bagaimana bisa dia perampok? Orang tua ini tidak makan gratis. Bicaralah, The film aku was dapat menimbulkan satu translated permintaan and emu. narrated by Dalam M novel, Media. Sang Senren sangatlah kuat. Tak ada salahnya mencoba. Aku ingin menjadi tinggi dan kuat. Ulurkan tanganmu. Yang ini mengatur tinggi badan, yang ini mengatur kekuatan. Konsumsi ini, itu dapat mengubah wujudmu. Lalu latihlah ilmu 9 mata ari ilahi. Kau dapat menaklukkan siapapun. Dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Istriku, aku kepanasan. Aku haus sekali. Cepat ambilkan aku air. Aku terbakar. Haus. Suami. Panas sekali. Ini semakin besar. Suami, ada apa denganmu? Suami. Bengkak sekali, mau meledak. Kau. Marong. Aku suamimu, Wushi. Puji ketampanan, dapat kue. Wushi sangat tampan. Bagaimana dia bisa setinggi itu? Memang, Wushi ganteng banget. Memang, Wushi ganteng banget. Ya ampun, kok bisa seganteng itu? Sih, Wushi ganteng banget. Wushi memang tampan. Ibu peri, apa yang membawamu kemari? Marong, lihatlah dirimu, penuh keringat. Si Wataru itu tidak teahar. Bagaimana caranya menghargai kamu, membuat perempuan semuda dan selembut ini melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Bukan apa-apa, Ibu peri. Apakah ada yang kau butuhkan hari ini? Aku punya beberapa sulaman. Kau terampil. Tuan ini bayarnya mahal. Ikutlah denganku. Terima kasih atas perhatianmu, Ibu peri. Kalau begitu, Tuan Sangxie sudah pulih sepenuhnya. Maron. Sejak aku melihatmu, aku telah terpikat sepenuhnya. Maron. Bersamakulah. Mendekat lagi dan aku akan berteriak. Aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Teriaklah sesukamu. Di Kabupaten Huaitong ini, tak seorang pun bisa menyentuhku, bahkan hakim. Memanggilku kakak. Lagi pula, jika ini terbongkar, itu tak akan baik untukmu, Marong. Marong, pasrah saja padaku. Aku berjanji akan mencintaimu selamanya. Kemarilah, istriku. Tuan Sangxi, dia putri baptisku. Kau tidak boleh mengganggunya. Tuan Sangxi, ini tidak bisa terburu-buru. Lagi pula, masih ada Wushi. Izinkan aku sedikit demi sedikit. Nenek gua, jangan coba-coba macam-macam. Jangankan 1 Wushi, 10, 100 pun bisa ku buat lenyap sekejap mata. Sekarang, desak. Bawa Marong kemari lagi. Tiga batang emas lagi setelah selesai. Tuan Sangxi sungguh pengertian. Sahaha. Toko lipstick. Penjaga toko. Ibu peri bilang sachet ini harganya 200 yen. Baiklah. The film was translated Berhenti. and narrated by M Media. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Mencuri bisian bolam? Tidak, Masih menyangkanya? Lihat semuanya. Lihat. Ini pemerah pipi berkualitas tinggi. Bernilai 500 yen. Lihat penampilanmu yang lusuh. Kau tidak terlihat seperti mampu membelinya. tidak, Ayo pergi ke hakim. tidak. Tunggu. Tuan Sangxi, kenapa kau di sini? Wanita ini mencuri pemerah pipi kami. Nyonya kecil Marong. Mencuri itu tidak benar, tahu? Tidak, aku sungguh tidak.
Tutup pintunya. Tetap di luar dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku harus memeriksa semuanya. Ya. Larut. Kemarilah. Ulurkan tanganmu, biar ku periksa. Kau, mau ngapain lo? Kalau kau mencuri, pejabat ini akan TAH. Jangan mendekat. Aku wanita bersuami. Ah, Kau akan tahu akibatnya. Panggil suamimu untuk menyelamatkanmu. Di sini. Akulah hukumnya. Ah, suami. siapa kau? Beraninya kau membuat masalah. Ditakut Tuan Songshi? Jangan takut sayangku. Aku di sini. Aku ingin lihat. Anjing liar mana yang berani mengganggumu? Kurang ajar. Aku kepala penegak hukum. Aku seorang pejabat, kau rakyat biasa. Tampar dia, karena menghina pejabat ini. Wutaro, beraninya kau memukulku? Songshu, hartamu yang sedikit, tak ada artinya bagiku. Bahkan tak pantas disebut. Wutaro, kusarankan kau bersikap pintar. Dan berikan marong padaku sebagai selir. Kalau tidak, kuseret kalian semua ke penjara. Di Kabupaten Huaiton, tak ada yang berani menentangku. Tuan Songshi? Songshi, apa kau pikir aku anak kecil? Kau tak punya bukti, sekalipun kau seorang pejabat. Bagaimana kau bisa menangkap seseorang? Sepertinya, kau ingin menantangku. Itulah yang kumaksud. Kau. Sayangku, ayo pergi. Bawa Yuan King kemari. Ya. Taro, apa ini? Ah, kulitmu begitu lembut. Oh, dasar kau. Ini parfum untuk Nyonya. Botol ini 100 style. 100 style. Ini, ambillah. Ambil. Taro, ini. Ini milik suamimu. Botol parfum pertama. Tentu saja untuk istriku tercinta dulu. Tidak, tidak. Barang semahal ini. Aku tak pantas. Istriku cantik dan berbudi luhur. Sebotol parfum bukanlah apa-apa. Nantinya, aku akan memberikanmu kereta kuda, membangun rumah besar, megah dan mewah, bahkan lebih baik dari istana kekaisaran. Terima kasih, suamiku. Kalau begitu, aku akan memakainya setelah mandi. Kau datang di waktu yang tepat, Nona. Nona, lihatlah. Ini parfum. Botol besar ini air bunga. Saat kau mandi, tambahkan beberapa tetes. Itu akan menutupi bau tak sedap. Untuk kulit yang lembut. Botol kecil ini berisi parfum. Gunakan 2 tetes setiap hari. Tak hanya menghilangkan bau tak sedap. Penggunaan jangka panjang. Itu bisa membuat suami seorang gadis tergila-gila. Sungguh harum. Namun, aku kurang tertarik pada suamiku sendiri. Tapi untuk Wu Jai, aku ingin tahu The siapa film was suamimu. translated and Sung Ji. narrated by M Media. suami, kau bicara dengan siapa? Istriku, cepatlah. Salam Nyonya Songshu. Salam. Kakak, panggil saja aku Kak Chien. Saudari Kian. Kakak, ini hadiah untukmu. Nantinya, aku akan membutuhkan suamimu untuk mengembangkan parfum untukku. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan menyenangkan. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tero. Baiklah. Istriku, aku di sini. Ada apa, suamiku? Istriku. Aku perlu lebih banyak berlatih ilmu 9 matahari. Mungkin kita bisa coba lagi beberapa hari lagi.
Istirahatlah yang nyenyak, suamiku. Berhenti. Aku TAHL, siapa kau? Yuan Qin, kau dulunya orang yang benar. Dikenal karena integritasmu, bisnis garammu, dulu berkembang pesat. Tapi kemudian kau difitnah oleh Song Xiu dan dipenjara. Sekarang setelah kau keluar, kau bekerja untuknya. Menjebakku dengan cara yang sama dia menjebakmu. Apa kau benar-benar begitu takut matu? Omong kosong. Bagaimana aku bisa tidak membenci Song Xie setelah apa yang dia lakukan padaku, dan aku tak punya uang untuk obat. Aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa melakukannya. Lagi pula, si bajingan Song Xie itu berkolusi dengan para pejabat. Dia kaya dan berkuasa. Aku tidak bisa melawannya. Kau tak bisa melawannya. Tapi aku bisa. Jika kau percaya padaku, ikuti aku. Selama kau tetap setia, aku akan membalaskan dendammu dan mengambil kembali bisnis garam leluhurmu, membayarmu. Benarkah itu? Ambil uang ini. Gunakan untuk mengobati ibumu. Saudara, kakak memperlakukanku seperti itu. Mulai sekarang, aku Yuan akan mengikutimu melewati api dan air. Kesetiaanku tak akan tergoyahkan. Silakan berdiri. Aku bisa melihat bahwa aku anak yang berbakti. Hanya untuk itu saja. Aku percaya kau bukan orang jahat. Aku bersedia memanggilmu saudaraku. Kakak, kau telah menyelamatkan nyawa ibuku. Mulai hari ini, kau adalah kakakku yang sebenarnya, Yuan Qin. Kau harus pulang sekarang. Besok pagi, Song Xiu pasti akan datang. Saudara, jangan bicara lagi. Aku akan menangani Song Xiu. Setelah kau tenang, kembalilah dan bantu aku beberapa hari lagi. Baiklah, saudara. Utaro, buka pintunya, buka cepat. Utaro, buka pintunya, cepat buka. Cepat. Datang. Utaro, aku menerima informasi. Kau berani menyembunyikan barang-barang resmi. Disalimi. Berapa banyak kepalaku yang harus dipenggal? Kau tahu itu, kan? Geledah. Baik. Tuan Song Xiu. Jika tidak ada yang ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ditemukan apa-apa. Terserah. Kalau begitu 100 tile perak. 100 tile. Rumah Reyot ini bisa dirobohkan dan dibangun kembali 10 kali. Bahkan tidak sampai 100 tile. Jika kau tak berani, maka memohon sambil berlutut pun jadi. Aku punya banyak uang. Sesukamu. Cari di sana. Baik. Ketemu. Bawa kembali ke kantor kabupaten. Tunggu. Apa yang kau temukan? Tentu saja ini porselen resmi. Bahkan di ambang kematian. Kau masih berani membantah? Menangkapnya. Tunggu sebentar, Tuan Song Xiu. Buka saja dan lihat. Maka tak akan terlambat untuk menangkapku, kan? Aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Bawa kemari. Ini, bukankah ini pispot? Pispotku. Aku memakainya setiap malam. Tuan Songshi, ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada hakim daerah? Saya. Ayo pergi. Baik. Aku tak menyangka kau begitu licik. Tuan Songshi, selamat jalan. Aku cukup suka dengan tungku resmi Anda. Kau masih berhutang 100 tel perak The film was kepadaku. translated and Ini dia. narrated by M Media. Saudara, perjalananmu jauh. Biar kutawarkan minuman dulu. Jin Yushu, Boa. Kemarilah. Saudara, kuharap kau sukses. Bunuh Hutaro. Dan balas dendamku. 5.000 tal perak ini. Semua akan menjadi milikmu, saudara. Pejabat Song Xiu. Tentu luar biasa. Kaya dan berkuasa. Sorak. Kumohon. Nyonya. Minumlah cangkir ini. Aku sedang tidak sehat, jadi aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Kau. Saudara. Saudara, tenanglah. Aku punya rencana lain.
Duduk. Wanyu, tuangkan anggur. Ya, Saudara, bagaimana menurutmu? Kau sungguh memikirkan segalanya, saudara. Ayo. Isi penuh. Aku tak akan mengecewakan kebaikan pejabat. Aku akan minum lebih banyak nanti. Sungguh cantik. Malam ini, saudara, akan menjadikannya perih. Ah, jangan pikul. Aku datang. Ah. Wanita ini sungguh cantik. jangan sentuh aku. Selama Wutaro terbunuh, seorang gadis pelayan bukanlah apa-apa. Bunuh hanya para pria. Bawa para wanita. Pergi. Pelan-pelan. Tidak bagus. Ini jebakan lari. Kau adalah orang kedua di The Gunung film was Wangyo. translated Gua- and narrated by M Media. Kau Wushi. Hakim Chen. Menangkap ikan besar ini adalah prestasi besar bagimu. Kalian bandit Gunung Wangyo, membakar, membunuh, dan menjara, melakukan banyak hal jahat, terutama kau Gual. Setiap tahun, entah berapa banyak wanita baik-baik dirusak oleh tanganmu. Kusarankan kau untuk meletakkan senjatamu dan menghindari penderitaan lebih lanjut. Omong kosong, biarkan aku pergi, dan aku berjanji pada hakim. Setelah itu, menindakkan kaki di wilayah Weitong lagi. Atau, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Bunuh aku, dan 100 saudaraku dari Gunung Wangyo akan meruntuhkan kantor pemerintahan wilayah Weitongmu. Pada saat itu, kurasa bahkan kau, Hakim Chen, tak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Kau, Gual. Dia akan kehilangan nyawanya dan masih berbicara dengan keras. Kamu hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Bahkan Lu Zuoshan tak akan berani menentang istana kekaisaran. kau, bunuh dia untukku. Jangan biarkan seorang pun hidup. Terima kasih saudara Wushi telah menyelamatkanku. Aku harap Hakim Chen akan menjagaku di masa depan. Tentu saja. Para bandit di Gunung Wangyo itu, adakah cara untuk menjatuhkan mereka? Itu perkara mudah. Bagus. Bawa dia ke penjara. Dia akan dipenggal besok. Saudara Wushi, aku akan bersulang untukmu lagi. Bersulang. Istriku memberitahuku tentang parfum yang kau kembangkan. Cukup langka. Dia sangat menyukainya. Jika Nyonya Hakim menyukainya, aku akan meminta seseorang mengirimkan beberapa botol besok. Jadi, izinkan aku bersulang untukmu lagi. Biar kuisikan minuman lagi untukmu. Salam, Hakim Chen. Silakan duduk. Hakim Chen, izinkan hamba menjelaskan. Ada. Tak perlu dijelaskan. Guan sudah mengaku. Adikku telah menceritakan semuanya padaku. Somshu, beraninya kau. Kau berani berkolusi dengan buronan pengadilan dan bahkan mencoba membunuh. Apa kau tahu kejahatan apa ini? Hakim Chen, mohon izinkan saya menjelaskannya. Alasan aku datang terlambat, karena aku sudah menyiapkan 3.000 tael perak untukmu. Semuanya ada di halaman belakang. Masalah ini tergantung apa kata adikku. Jadi mari kita bicara jujur. Restoran Songshimu akan diganti namanya menjadi namaku, Wushi. Dan semua penginapan atas namamu akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Nah, Karena saudara Samjai setuju. Minumlah tawan ini. saya Jika kau tak mau, kau bisa menolak. Restoran muda. Diundang secara objektif.
Spesial pembukaan, diundang secara objektif, diskon 50% untuk semuanya. Pembukaan hari ini, ayo lihat-lihat semuanya. Spesial pembukaan, diskon 50% untuk semuanya. Masuklah, pembukaan hari ini, bonus isi ulang, diskon 50% untuk semuanya. Selamat datang, tamu terhormat. Bagus, bagus. Menari itu sangat indah. Sekali lagi, Bukankah itu Nyonya Songxie? bahkan Nyonya Songxie ada di sini untuk menari. Dia menari dengan sangat baik. Nyonya Songxie sungguh wanita cantik yang mempesona. Penjaga toko, aku ingin isi ulang. Aku juga ingin isi ulang. Saudara, Saudara Yuan King, tidak apa-apa. Ada apa? kakak, Nyonya Songxie itu diculik oleh Zongji? Apakah Songxi menyelamatkannya? Tidak. Pergi. Pelayan, makanan dan anggur terbaikmu. Bawakan semuanya. Baik tuan. Sebentar. Segera datang. Tunggu. Penjaga penginapan. Ini dia. Pelayan, kenapa makanan dan anggurnya lama sekali? Jangan terburu-buru, tuan. Kami kekurangan staf hari ini. Silakan menikmati makanan Anda, tuan. Tuangkan anggurnya. Makal, saudara, kami kelaparan. Tunggu. Saudara, apakah kehati-hatian sebanyak ini perlu? Dia hanya penjual kue. Kau tak mengerti. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Makan. Oke, makan. Makal, saudara. Lezat. Minum, saudara. Yuejin. Yuejin, bangun. Tidak apa-apa. Bangun. Kero. Kero, aku sangat takut. Aku ketakutan. Yuejin. Tidak apa-apa. Kita aman sekarang. Yamen. Dia memang pemimpin desa Wanyu. Zongji. Saudara. Kau sungguh cerdik. Hatiku. Akhirnya tenang. Seseorang. INA. Bawa dia ke sel hukuman mati. Jaga dia baik-baik. Ya. Istriku, aku senang kau kembali. Meskipun para bandit itu menodai dirimu tadi malam, aku tak akan menyalahkanmu. Qian Yueji, beraninya kau memukulku. Aku suamimu. Suami, apakah kamu layak? Zongji menculikku tepat di depanmu. Kau tak melakukan apa-apa. Tapi Wujia menyelamatkanku. Berani melawan desa Wangyi. Dibandingkan dengan dia, kau bukan lelaki sejati. Saya, Ayo pukul aku, pukul. Sepupuku dari ibu kota menulis surat. Dia sudah dalam The film was perjalanan. translated Jika kau berani and memukulku, narrated aku by akan M. menemuinya Media. dengan wajah bengkak. Pergi menemuinya. maksudmu, wanita paling berbakat di ibu kota? Liliangdi? Dia akan datang ke Kabupaten Huaitong? Saya menasihati Anda. Tundukkan kepalamu. Jangan biarkan dia melihat bahwa kita sedang berselisih. Kalau tidak, dia akan menulis surat cerai untukku, menceraikanmu. Masih orang ini, Taro. Itu mengesankan. Kulit harimau tergantung di sini. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat. Saudara. Aku kembali, saudara. Kakak. Saudara, kau sudah kembali. Senang kau kembali. Kau kai saudaraku? Wusang, ini memang saudaramu. Kau masih tidak percaya padaku, jadi aku berkata, berumur 3 tahun, kau mengencingi cangkir teh Pak Tuayan di seberang jalan. Pada usia 5 tahun, kau kakimu patah. Pada usia 7 tahun, kau mencuri dan meminum anggur Paman Siang di sebelah. Pada usia 9 tahun, Saudara, tolong jangan bicara lagi. Saya percaya. Saudara, aku sangat merindukanmu. ah, Suami, kau menerima hadiah dari pemerintah. Dan adik ipar kini telah menjadi pahlawan pembunuh harimau. Mulai sekarang keluarga kita akhirnya akan makmur. kau pasti lapar setelah baru kembali. Ayo kita minum-minum. Saudara,
Kau sekarang kaya raya. Kenapa kau masih tinggal di rumah tua itu? Karena kakak iparmu bilang, kalau kita pindah ke rumah baru, sebelum kau kembali, kau mungkin tak bisa menemukan kami. Mengganggu lagi. Saudara, terima kasih kakak ipar untukku. Besok, kita akan pindah ke rumah baru bersama-sama. Ayo, habiskan. Bagaimana dengan para bandit yang tersisa di Gunung Wangyu? Pancing mereka masuk. Pinjam pisau untuk membunuh. Dan rebut wilayah mereka. Brilian, saudara. Kau berencana menduduki Gunung Wangyu? Gunung Wangyu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dengan pemandangan yang unik, aku berencana untuk mengembangkannya menjadi resor wisata. Dan juga merekrut pasukan untukmu. Kumpulkan pasukan kita sendiri yang kuat. Bagus. Dengarkan semuanya kawan. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk menjelajahi waktu. Lalu kita mengambilnya. Mungkin suatu hari nanti, aku juga akan menjadi kaisar. Ada sebuah rumah makan di sini. Kedai. Ada orang di situ. Penjaga toko. Zhao Shenliang, ibu macan. Anda pelanggan di sana. Badanmu cukup tegap. Apakah kalian berdua menginap? Atau minum dan makan roti? Bawakan semua makanan dan anggur terbaikmu. Semuanya. Baiklah. Ini makanan dan minumannya. Apakah kau lapar, saudara? Sebetulnya aku agak lapar. Nyonya. Aku melihat barang-barang di luar pavilion. Tapi di mana pelanggan yang membawanya? Ini bukan tempat yang mencurigakan, kan tanda tanya. Anda bercanda, pelanggan. Jika ini tempat yang teduh, mengapa seorang wanita harus mengurusnya? 3 pelanggan baru saja selesai makan di sini. Mereka tiba-tiba ingin mandi. Jeti suamiku membawa mereka ke mata air pegunungan. Bakpao ini enak. Ini isian apa? Daging manusia. Pria pemberani sepertimu, pelanggan. Mengapa wajahmu memerah? Mungkinkah kau menyukaiku? Omong kosong. Pergi sana. Jangan ganggu aku minum. Silakan nikmati makanan kalian berdua. Jika kalian butuh sesuatu, aku siap melayani. Roti ini sungguh lezat. Tapi anggur ini lumayan keras. Mungkinkah hitam? Penampilan ini benar-benar sesuai seleraku. Sayang sekali, kau dan aku tidak sama. Pencuri. Beraninya kau memperlakukanku begini? Bajingan. Beraninya kau menghina istriku. Kubunuh kau. Jurus telapak praja. Kakak, kapan kau mempelajari jurus telapak Shaolin? Pria busuk, beraninya kau menindihku. Aku akan membunuhmu. Pria busuk bersembunyi dan tidak bertarung. Pahlawan macam apa kau? Wanita pencuri. Kalau saja kau bukan perempuan, kau sudah mati. Ayo, ayo. Kakak kedua, tangkap dia. Saudara, aku dapat dia. Tahu Zhao Shenliang? Aku tak pernah ganti nama. Aku tak pernah pindah tempat duduk. Benar, aku dia. Kalian berdua pria besar, merundung perempuan lemah. Pahlawan macam apa kalian? Kalau bukan, karena akalku yang cepat, aku dan kakakku pasti sudah dicincang dan dijadikan bakpao isi daging. Aku benci. Isian roti ini babi hutan. Aku hanya ingin uang. Aku tidak pernah membunuh. Pria busuk,
Kenapa kau memelukku erat sekali? Jangan bilang kau benar-benar jatuh cinta padaku. Tunggu. Apa kau tak ingin tahu siapa yang membunuh ayahmu? Dan menghancurkan keluargamu? Kau tahu, Jauh di langit. Namun dekat di tangan. itu kau. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Mau kucakik lagi? Kau The film perempuan. was translated Kau punya and kepribadian yang narrated by berapi-api. M Media. Hanya kakakku yang bisa menjinakkanmu. Sepertinya kalian berdua benar-benar cocok. Apa yang kubanting ke dapur tadi? Jiang Hui dari punggung bukit Erdau. Itu dia. Dia yang membunuh ayahmu. Kau masih belum tahu. Bahkan menikah dengannya. Kau bohong. Jika kau tak percaya, tanyakan padanya. Apa yang dia lakukan di Kuil Shouyuan di Qixian. Jing Hui, aku akan membunuhmu. Guru. Bicaralah. Saudara Taro telah meninggalkan kota. Kemana mereka pergi? Aku tak tahu. Tapi mereka membawa uang perjalanan dan bekal kering. Jadi mereka seharusnya kembali dalam 3-5 hari. Apakah ada orang lain di rumah Wu Taro? Yuan King membawa beberapa preman lagi untuk mengepung rumah baru mereka. Keluar. Ya. Ini kesempatan yang tak ternilai. Aku akan mencoba mencari cara untuk menyelinap masuk. Bajingan Jing Hui ini pasti bersembunyi di Tao Weishuan. Aku akan ke sana untuk membunuhnya, membalas dendam untuk ayahku. San Yang, bagaimana aku bisa menghadapi para bandit itu? Aku dan Jiang Hui adalah pasangan palsu untuk menjalankan bar ini. Sekarang aku masih lajang. Barusan, kalian berdua memeluk dan menindihku. Hutang ini, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Sang Yang. Kau tahu betul tentang Tao Huasuan. Aku menyediakan makanan dan minuman mereka. Bagaimana aku bisa tidak tahu mereka dengan jelas? Bagus sekali. Aku akan membiarkanmu menikahi kakakku. Saat kita menjadi keluarga, kita bisa membantumu balas dendam. Berhenti. Apa isinya ini? Tuan, ini sup ayam untuk Nyonya Ma. Nyonya pertama membuatnya sendiri. Aku lapar. Tinggalkan di sini. Ambilkan aku yang lain. Aku tahu. Berhenti. Kembali. Sup ayam ini tidak cukup mengenyangkan. Aku akan mengambil roti pipir. Bawa pergi. Ya, Bawakan anggurnya. Saudara-saudara, Tuan kedua Gunung Bunga Persik Lin Shou. hari ini adalah hari pernikahan Lin Shou, Raja Gunung ini. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Wakil Ketua. Kita semua bandit gunung dan perampok. Singkat saja, cepat bawa keluar kedua pengantin wanita itu. Saudara-saudara sudah tak sabar lagi. Benar kan? Bawa mereka keluar. Kedua cewek ini punya badan yang aduhai. Cewek kecil ini punya semangat membara. Aku suka yang berapi-api. Dibandingkan dengan mereka, istriku, seperti kerbau. Baiklah, saat yang baik telah tiba. Saatnya upacara pernikahan. Ayo pergi. Pernikahan yang meriah begini, mana mungkin aku melewatkannya? Wakil Ketua, ini orang yang membunuh Jin Yu Shugo Al dan Din Mao Hu Zhongji. Sekarang, dia menduduki Gunung Wonyo. Tahu Santaru? Memang, Ku dengar, kau punya 2 gelar sekarang. Bagi saudara-saudaramu, kau berapi di salju. The Tapi film was bagimu subuh, translated kau malaikat hitam and putih. narrated by M Media. gelar di Jianghu tak ada gunanya. Kau datang sendiri hari ini?
aku punya kakak laki-laki lagi. Tapi gunung Peach Blossom milikmu terlalu curam. Dia sedang istirahat di tengah gunung. Kau datang untuk menyaksikan ini. Tapi kau bahkan tidak membawa hadiah. Memang. Tapi kuilmu terlalu kecil untuk menampungnya. Konyol. Pulau Bunga Sakura punya lebih dari 300 orang. 2 kali lipat ukuran Gunung Wonyo. Apa yang tak bisa kita tangani? Tepat. Kakak benar. Jangan khawatir, Nyonya Xian memanggilku ke sini. Kenapa kau baru datang sekarang? Aku membawa hadiah pernikahan ke sini. Untukmu. Tuan kedua, bagaimanapun juga, kau adalah Raja Gunung. Apa kau bahkan tak berani menerima benda kecil ini? Apa yang harus ditakutkan? Apa ini? Cuma pistol. Senjata jenis apa? Sangat kuat. Ini penemuanku. Bisa menghancurkan apapun dalam radius 200 meter. Tahu apa maumu sebenarnya? Pahlawan selalu ditemani wanita cantik. Orang tak berguna, sepertimu tak pantas mendapatkannya. Mau mati sekarang? Kau baik-baik saja? Oke, aku sudah selesai makan. Mari kita bahas topik utamanya. Kalian berdua, ikut aku. Mereka milikku. Berani kau? Butaro, apa kau mau mencuri pengantin hari ini? Baik, biarkan saja. Kalau begitu, ikuti saja aturannya. Kau dan aku akan bertanding. Siapa yang menang? Kedua wanita cantik ini akan menjadi miliknya. Menarik. Bawakan tombaknya. Tombak ini disebut air mengalir, 6 curupan. Beratnya sekitar 65 kg. Tombak yang bagus. Kebetulan, aku tak punya senjata. Kau mau mati, ya? Lepaskan tanganku. Memang aku bilang begitu. Tombaknya bagus, tapi kau tak pantas memilikinya. Wakil ketua. Maju. Bunuh dia. Pergi. Jangan terburu-buru. Kepala Jen Hui. Siapapun yang berani menyentuh kakakku harus bertanya pada tinjuku Wultan. Setuju atau tidak? Dia adalah Dewa Syura, Wultan. Tinjunya bisa membunuh harimau di Shen, Nanjian. Dia adalah pemimpin pejabat militer di Kabupaten Huaitong. Apa? Pejabat militer? Mengapa kantor militer datang menyerang ke sini? Orang seperti mereka. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Saudara-saudaraku, lari. Lari. Kalian semua, berhenti lari. Kalian semua, berhenti lari. Kembali. Beraninya kau merundungku? Memenjarakanku? Saya? Siapa yang menyuruhmu memenjarakanku? Nona Li. Lepaskan, Nona Li. Biarkan saja kodok ini pergi. Lagi pula kau tidak kehilangan apa-apa. Kodok apa? Helin Zhou adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Itu cara yang baru untuk mengatakannya. Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Tapi kau salah orang. Nama keluargaku Zhao. Nona Li berbakat yang kau sebutkan. Ada di belakang. Kodok. Akan kutendang kau sampai mati. Dibi, tolong berhenti memukulku. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Lagi? Kau The berani film was merundung gadis lain? translated Akan and kutendang kau sampai narrated mati. by M Media. Saudari Liangdi, Wutero ini mengangkat kerudung merahmu. Apakah itu berarti kau sudah menikah sekarang? Terima kasih atas bantuan Anda. Mohon antar kami turun gunung. Ketika kita sampai di Kabupaten Huaitong. Pasti terima kasih. Tentu saja. Bertemu dengan wanita berbakat dari ibu kota.
adalah kehormatanku, Nona-nona. Ayo kita turun gunung. Terima kasih, Nyonya, telah secara pribadi membuatkanku sup ayam ini. Kakak, tolong jangan panggil aku Nyonya. Terlalu formal. Aku 2 tahun lebih tua darimu. Jadi panggil aku kakak, oke? Kakak. Aku lihat tubuh adik. Agak lemah. Tero kuat dan tegap. Kau harus diberi nutrisi dengan baik. Kalau tidak, kau akan kelelahan. Kakak, jangan bicara sembarangan. Kita belum menyempurnakan pernikahan kita. Benarkah? Jadi kita perlu menambah lebih banyak. Eyo. Tak perlu. Kakak akan menyuapimu. Beli anggur dan daging. Singkirkan kedua berandalan itu. Di pintu. Ya. Kenapa kau? Songshe, apa tujuanmu datang ke sini? Tentu saja untuk mencari istriku. Omong-omong, kau tak bisa. Yuan Qing. Biar ku beritahu, aku telah mengeluarkan perintah pembunuhan di dunia bawah. Wutaro tak akan hidup lebih lama lagi. Jika kau mengikutiku, aku jamin industri garam Kabupaten Huaiton akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Songshi, jangan menghayal. Kau mengambil alih warisanku, membuatku masuk penjara, menyakiti istriku. Akibatnya, penyakit lama ibuku kambuh. Kalian semua, berhenti lari. Hutang ini akan kubayar perlahan-lahan. Biar ku bilang, aku ikut Woiji. Bukan hanya karena dia menganggapku saudara, tapi juga karena aku yakin dia bisa menumbangkan sampah sepertimu. Membalaskan dendamku. Hanya pelayan kecil sepertimu? Apa hakmu untuk mengajukan syarat denganku? Keluar. Kalau tidak, ibumu akan mati bersamamu. Pergi. Songshe, selama aku masih di sini, kau tak akan pernah bisa masuk. Kalau kau pintar, pergilah. Oke, pertama-tama, aku akan membunuhmu. Pergi mati. Aha. Kakak, suara apa di luar itu? Mungkin itu penjaga gerbang. Berlatih seni bela diri. Aha. Aku tak akan memukulmu lagi. Ini uangnya untukmu. Kembalikan istriku. Kalau aku tak masuk, amankan. Kubunuh kau. As. Kemarin, aku dan kakakku ada di rumah. Mendiskusikan resep pemerah pipi. Kami tidak mendengar keributan lain. Kakak, kedua pelayan yang menjaga gerbang tadi malam telah kabur semalaman. Mereka pasti disuap oleh Songsil. Aku curiga, mereka bersembunyi di halaman bajingan itu. Aku akan membunuhnya sekarang, dan membawa mereka semua kembali. Jangan pergi, kakak kedua. Songsil tak akan menyembunyikan kedua orang ini di rumahnya sendiri. Lalu lapor ke petugas. Biarkan Hakim Chan memaksa Song Ji untuk menyerahkan kedua orang itu. Adik dan adik ipar, kalian berdua tidak tahu ini. Meskipun Hakim Chen telah menunjukkan keramahan kepada kita, dia dan Songsil masih cukup dekat. Kita tidak punya bukti untuk melawan Songsil, dan Hakim Chen tak akan melakukan apapun padanya. Begini tak bisa, begitu juga tak bisa. Jadi masalah ini dibiarkan begitu saja? Baiklah, So Hui, kau yang bertanggung jawab mengelola beberapa penginapan. Ya kakak sulung. Adik ipar, rumah makan ini menjadi tanggung jawabmu untuk dikelola. Baik, kakak. Kakak kedua, pergilah ke Gunung Wangyu dan bawa kembali sekelompok saudara, bertanggung jawab atas keamanan dan semua properti kita. Suruh saudara Jiang Shen segera pergi ke kampung halaman pelayan dan bawa keduanya kembali. Saya pribadi menginterogasinya. Ya, kakak. Saudara Yuan Qing, aku akan membawa ibumu kembali ke Gunung Wangyu untuk dirawat dengan baik. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Pelanggan, anggur terbaik dan makanan lezat datang. Restoran muda. Song Ji, apa yang membawamu ke sini? Kau menjalankan restoran.
Masa tak boleh orang lain mencicipi? Bukankah ini lagu resmi? Kau hari ini tidak bisa ke sini untuk makan, kan? Betul. Koki Kondan yang kukundang dari ibu kota ingin adu masak dengan kalian semua. Kalau begitu aku penasaran. Apa yang kau inginkan sebagai taruhan hari ini? Jika aku kalah, industri garam dan teh di Kabupaten Huaiton akan kuserahkan kepadamu. Dan jika kau menang? Kau Wutaro akan berlutut di hadapan seluruh rakyat Huaiton. Dan kau tahu 3 kali. Restoran dan penginapan ini akan dikembalikan padaku. Baiklah, kalau begitu hari ini kita akan mengadakan adu masak 3 hidangan. Khususnya, sup daging dan mie. Dasar Udit. Kau pasti kalah dalam adu masak ini. Biar ku beritahu, aku cuma nunggu kau berlutut. Dan kau tahu, Aku penasaran siapa yang akan menjadi jurinya. kita pilih Hakim Chen. Bagus. Semuanya, hari ini saya merasa terhormat untuk memastikan keadilan dalam kompetisi ini. Sekaligus, saya juga mengundang 2 keluarga paling terkemuka di wilayah Huaiton untuk bergabung bersama kita mencicipi hidangan lezat ini. Hidangkan makanannya. Kepala singa ini adalah hidangan andalan restoran Menghuko, kreasi Koki Kondan dari ibu kota. Dulu, bahkan kaisar pun memujinya. Setelah mencicipinya, Deputi Wo, apa benda hitam ini? Babi Dongbo. Deputi Wo, ini mungkinkah daging manusia? Kau akan tahu setelah mencobanya. Wutaro, masakanmu tak disentuh para tamu. Masih yakin bisa mengalahkanku? Kalau kau menyerah sekarang, kau hanya perlu berlutut. Dan tak perlu kau tahu. Belum. Masih ada 2 hidangan lagi. Baiklah, akan kubuat kau kalah telak. Ini. Apalagi ini? Hakim Chen, ini adalah hotpot. Kau ambil bahan-bahan ini dan celupkan ke dalam panci ini untuk menikmati cita rasa yang lezat. Wutaro, masakanmu tak disentuh para tamu. Kau tak mau mengaku kalah? Hanya karena orang lain tidak memakannya, bukan berarti tidak ada yang mau. Hahaha. Kalian semua lihat kan? Wutaro mau mengelak dari kekalahannya. Hai. Deputi Wo, aku benci mengatakannya, tetapi mengapa kau melawan pejabat Sam? Bagaimana kalau aku bicara baik-baik tentangmu? Katakan saja sesuatu yang baik. Minta maaf. Hakim Chen, hidangan-hidanganku ini bukan untuk orang biasa. Bahkan tidak bisa makan. Jadi, hari ini aku secara khusus mengundang 2 tamu terhormat untuk mencicipinya. Yang mulia, Kau mungkin akan naik pangkat. Wutaro, apa kau pikir aku buta? Kau sebut ini tamu terhormat? Hamba memberi salam kepada Yang Mulia. Anda mengenaliku? Hamba pergi ke ibu kota bertahun-tahun yang lalu untuk bertemu Kaisar dan cukup beruntung untuk melihat sekilas Yang Mulia. Barusan, aku dengar seseorang bilang, sampah. Kau memaki siapa? Aku pantas mati. Aku tidak bicara soal putri. Aku bicara soal... Tampar dirimu sendiri. Aku sudah bepergian begitu lama. Aku kelaparan. The film was Ada makanan translated lezat apa? and narrated Yang by Mulia, M Media. ke sini. Daging ini lezat. Kaya rasa tapi tidak berlemak. Lumer di mulut. Sangat lezat. Daging apa ini? Ini daging babi. Dulu ketika cendekiawan Sudongpo berada di Susou, iseng-iseng, dia merebus daging babi dalam air. Dan bahkan menulis puisi tentang itu. Dari sini dapat dilihat bahwa Deputi Wu menciptakan Dongpo babi.
Nona Liangdi memang wanita paling berbakat di ibu kota. Aku mengagumimu. Dongpo babi deputi Wu memiliki warna yang merata. Dan aroma yang kaya. Benar-benar enak. Tapi, aku sedang berpantang daging. Jadi aku tidak akan memakannya. Jika kita tidak makan, kita makan. Yang mulia, bagaimana dengan bakso kepala singa dan sop kembang sepatu? Beri makan anjing saja. Lezat. Kali ini Songshe kehilangan bisnis garam dan teh dari kita juga. Sayang sekali soal saudara Yuan Jin. Saudara kedua, pergi dan kumpulkan saudara-saudaramu yang paling terpercaya di dunia persilatan. Kita harus mempercepat perluasan kekuasaan kita sekarang. Aku sudah mengirim pesan. Katakan padaku apa? Bisnis Songshe yang paling menguntungkan? Rumah judi. Bukankah perjudian dilarang di dinasti Liang Agung? Ya. Tapi pergi dan panggil Shou Hui. Kita akan ke rumah judinya untuk bermain. ya, Kak. Wu Zhao. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi di sini? Yang mulia, istriku tidak ada pekerjaan di rumah. Jadi ini adalah buku panduan yang kutulis untuknya. Pembohong, cepat katakan, dari mana kau menjiplak ini? Aku menulisnya. Kau bohong. Hei, Baunya harum. kau. Apa kau benar-benar menulis ini? Aku anjing kalau aku bohong. Kalau begitu, ikutlah denganku menemui saudari Liangdi. Dia sedang membaca mahakaryamu. Yang mulia, aku ada urusan di luar. Apa? Kau mencuri wanita Songji? Dan sekarang kau juga ingin membunuhnya? Yang mulia, kau salah paham. Beginilah yang terjadi. Menarik. Tak heran Nyonya Chen ini mencintaimu setengah mati. Dia bahkan menulis surat cerai untuk Songji. Namun, jika kau mengejar Songji, aku ikut. Tidak. Kau seorang putri. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Aku tidak setuju. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau tidak setuju, aku akan pergi ke kantor hakim daerah sekarang juga dan memberitahu hakim yang rakus itu bahwa kau memeluk dan menciumku. Apa kau pikir dia akan memenggal kepalamu dan menyita hartamu? Kita harus mempercepat perluasan kekuasaan kita sekarang. Baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Apa yang kalian tunggu? Ayo pergi. Tangkap pencuri itu. Ayo kita semua pergi ke rumah judi untuk berjudi. Istana Song. Kau mau kemana? Ke kediaman Wu Tei tentunya. Istriku. Bisakah kau bawa Liangdi dan Putri ke kediaman kita? Kenapa? Wu Taro itu berkomplot dengan bandit. Beberapa hari lalu, Yuan King tewas mengenaskan di rumahnya. Aku khawatir terjadi sesuatu pada Putri. Aku tak bisa menanggung akibatnya. Jika terjadi sesuatu The pada film was putri, translated Wu Jia akan membayar and dengan narrated nyawanya. by Apa M urusanmu? Media. Dan kematian Yuan Qing. Bagaimana kau tahu? Apa kau yang melakukannya? Kau. Putri memintaku untuk menemaninya. Aku akan tinggal di kediaman Bo untuk sementara waktu. Kasino. As. BYS, bertaruh besar. Putri. Tuan, tolong. Buka. Besar. Bayar, bayar. Lagi, lagi. Pasang taruhanmu. Taruhan ditutup.
As. 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 Ya. Bayar. Bila es. Kita sudah menang banyak. Kita harus pergi. Lagi. Kita harus pergi. Kita sudah menang banyak. Ayo pergi. Aku belum puas. Ayo pergi. Cepatlah. Tunggu. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja dengan semua uang ini? Beraninya kau? Kau menjalankan rumah judi. Kau hanya mengizinkan dirimu sendiri untuk memenangkan uang pelanggan. Apa kau tahu? Rumah judi ini milik Tuan Som. Selagi aku masih tenang, sebelum aku marah, sebaiknya kau tinggalkan uangnya. Bagaimana jika aku tidak mau? Bocah, kau punya nyali. Kau terlihat seperti orang luar. Biar ku bilang, di Kabupaten Huaiton, kata Tuan Son adalah hukum. Kalau kau tak mau kehilangan beberapa anggota badanmu, tinggalkan uangnya. Apa maksudmu kata-kata Song Jae adalah hukum? Apakah tidak ada hukum di sini? Hahaha. Hukum? Apa yang Tuan Song katakan adalah hukum. Tangkap mereka. As. Lari. Kau memukulku. Kau cari mati. As. Lawannya. Ah. Ah, Kau, apa kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Perlukah kau ke tabib? Kau tidak akan mati, kan? Putri. Aku senang kau aman. Aku kuat kok. Aku baik-baik saja. Bangun. Bangun, bangun. Pukul dia. Bangun. Bangun dan pukul dia. Tunggu saja kau. Tuan Song takkan membiarkanmu lolos. Menurut hukum Liang Agun, penjudi 100 cambukan, di penjara karena mencuri. Semua dana judi di sini disita. Kau berani? Aku anak buah Song She. Siapa? Pejabat Song. Sudah kutunggu kau, saudara. saudara. Pangeran Kebijaksanaan Agung Wang Gongming. Hakim Chen. Wu Taro menggerebek rumah judingku. Kau mau apakan dia? The film was Kalau begini translated terus, and narrated Kabupaten by Huaitong ini Media. akan jadi wilayah Wu bersaudara. Ini, Hakim Chen. Kali ini aku bertindak atas perintah prefek. Memeriksa kedamaian Huaiton. Aku akan segera melapor kembali. Dan juru polis Wan, di depan prefek, ucapkan kata-kata yang baik untukku. Jika kita ingin menjatuhkan saudara Hu, juru tulis Wan, apakah kau punya ide? Aku punya 2 langkah. Simpan ini baik-baik. Kakak, apa ini? Ini adalah akta transfer. Mulai sekarang, kau adalah pemilik restoran Wutai. Tidak. Kak, aku tak bisa menerima ini. Aku tidak memberikan ini secara cuma-cuma. Saudara, anggap saja ini hadiah pertunangan untuk kalian berdua. Terima kasih, Kak. Kita saudara. Jangan terlalu sopan. Kakak iparmu tidak tahan asap masakan. Jadi aku menyuruhnya pergi bersama Yue Jin ke toko perona pipi dan kain. Kalau begitu, terima kasih, kakak dan kakak ipar. Kedua pelayan itu sudah mati di dasar tebing. Sekarang tidak ada saksi. Apakah ada orang luar di sini? 2 orang. Harus mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Apa yang kalian berdua lakukan malam itu? Aku menemukan ini di kamar Sang Jae. Hari itu dia memberiku.
Obat ini manjur. Aku telah melibatkan saudari Ma. Suara apa di luar itu? Aku akan pergi melihatnya. Tapi aku tahu, Song Ji bukan tandingan Yuan King. Itu sebabnya. Tuanku, ini semua salahku. Aku telah melibatkan saudara Yuan King. Aku bersedia dihukum. Aku bersedia menghadapi Song Ji di pengadilan. Baiklah, aku sudah tahu jawabannya. Tapi kalian berdua yang menyelinap di belakangku tetap pantas dihukum. Aku bersedia dihukum bersama saudari Ma. Jadi hari ini, kita bertiga. Bersama-sama. Kita akan bercinta. Oh, kau jahat sekali, tuanku. Kalau begitu, Nyonya, kau duluan. Nyonya-nyonyaku, silakan. Saudara, ini buruk. Wang Guming ada di sini. Dia sedang berdiskusi dengan hakim dan Song Shou. Bagaimana menghadapimu? Wang Gongming yang cerdik itu, pencari reputasi, bajingan egois. Saudara, Wang Guming datang untuk menanggapku. Selama aku pergi, mereka tidak bisa menyentuhmu. So Hui, kau tetap di sini bersamaku hari ini. Tak seorang pun bisa menyentuhmu. Kurasa mereka bahkan tak berani masuk. Tapi kita sedang membicarakan Wang Guming yang brilian. Kau melawannya untukku. Itu tidak sepadan. Kau memanggilku kakak, dan aku memperlakukanmu sebagai adik. Jangan bilang ini Wang Gongming hari ini. Bahkan Raja Neraka sekalipun tak berpengaruh. Si Wutero ini, semalam dia berfoya-foya dengan Nona Ma dan Nona Chien. Sepanjang malam, saya sangat ingin membawanya ke istana untuk menjadi Kasim. Putri, ini tidak pantas. Berhentilah selalu melindunginya. Siapa suruh dia mengganggu putri ini? Aku tidak bisa tidur semalaman. Ayo kita berperahu. Berperahu? Baiklah, ayo kita berperahu. Kalian berdua, Nona, ketika saya membeli payung saya tidak membayarnya. Apa aku terlihat seperti tidak mampu? Kumohon, kalian berdua, ikut aku ke kantor polisi dan jelaskan. Membawa pergi. Beraninya kalian menculik putri ini saat aku kembali ke ibu kota dan memberitahu ayahku. Dia pasti tidak akan mengampuni kalian. Banyak bandit di Kabupaten Huaitan hari ini. Kurasa kalianlah banditnya. Yang mulia, mohon segera kembali ke ibu kota. Keretanya ada di depan. Apa yang kau lakukan? As. Polisi Wu, jika kau berani melawan lagi, jangan salahkan pedangku karena tak kenal ampun. Tuan, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Toko lipstick. Kenapa kau menyegel tokoku? Siapa yang mengutusmu? Bukan urusanmu, ikut kami. Jika ada yang salah, bicaralah padaku. Aku tidak akan pergi. Suruh Hakim Chen datang dan bicara denganku. Kenapa kau cerewet sekali? Cepat, ikut saja kalau disuruh. Cepat, pergi. Tuan. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saudari Qian telah ditangkap petugas. Kenapa? Entahlah. Tuan, ada apa gerangan? Kenapa kau tak tanya Hakim Chen? Aku takut, Hakim Chen tak lagi berkuasa. Jangan takut, Nyonya. Ayo kita cari kakak keduaku sekarang. Ayo pergi sekarang. Wutaro, kau mau kemana? Siapa ini? Dengar. Ini kepala polisi Kabupaten Jinchen, dikenal di Jianggu sebagai Gongming Secerdik. Yang mulia, petugas Wang. Aku Wang. Jadi kau, bajingan, yang membunuh begitu banyak pendekar Jianghu. Tunjukkan rasa hormat. Wang di sini atas perintah Prefek Tongchen untuk menanggap penjahat buronan Soboy.
Ku dengar kau menyembunyikannya. Dan kau telah berhubungan dekat dengan sekelompok bandit termasuk Sausanian. Saudara Wutai, ikut aku ke kantor pemerintahan. Jelaskan semuanya dengan jelas. Di mana Xiao Hui? Aku tak tahu. Tapi Xiao Sanian, sebagai juru tulis hakim Kabupaten Yanggu, aku sudah menyelidiki semuanya. Dia menjual bakpao daging sapi dan babi. Tak percaya? Kau bisa periksa lagi. Aku tak punya waktu untuk bekerja sama denganmu. Utaro, ajalmu sudah dekat. Masih saja cari alasan? Zhu Hui sudah ditangkap di penginapanmu. Xiao Saniang dan saudaramu ada di penjara menunggumu. Utaro, aku hanya ingin kau. Selama kau patut, aku jamin keselamatan mereka. Hakim Chen bisa jadi saksinya. Kalau kau tak patut, aku akan ke penjara sekarang juga dan membunuh mereka satu persatu. Akan kubuat bakpao isi daging manusia dari mereka. Wang Goming ini benar-benar punya beberapa trik. Saudara-saudaraku ini akan mati karena aku. Apa gunanya hidup di dinasti Liang Agung ini? Juru tulismu, ikut aku. Suamiku. Wang Gonging, aku bisa ikut denganmu. Tapi istriku tak tahu apa-apa tentang ini. Ini tak ada hubungannya dengan dia. Tolong jamin keselamatannya. Meskipun juru tulismu memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku, aku bersedia mempertaruhkan masa depanku untuk ini hari ini, untuk menjamin keselamatan Nyonya Wu. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika kau bohong, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi. Istriku, tunggu aku di rumah. Jangan suamiku. Bawa dia pergi. Kanda, Kanda. Juru tulis, tolong. Suami, suami. Wanyu, apa kau membenci Song Jae? Wanyu, sekarang, aku dan Song Jae telah benar-benar putus. Dia sekarang mengurungku di kamarku. Jika kau mau, antarkan surat ini pada ayahku. Saat kau kembali, aku akan mengakuimu sebagai adikku. Suatu hari nanti aku akan menemukan seseorang untuk menikahimu dengan layak. Jika kau tidak mau, aku bersedia, Nyonya. Kau harus cepat. Bersulan. Saudara Wang, kau memang hebat. Kau jenius. Saudaraku tersayang, kau menyanjungku. Tapi, Jangan khawatir, Saudara Wang. Aku sudah mengirim surat ke rumah. Beberapa hari lagi, kau akan menerima surat tugasmu. Kau akan naik pangkat ke tingkat 3. saudaraku tersayang, aku bersulang untukmu. Bagus. Hahaha. Ayo. Bersulang. Siapa? Aku Song Shi. Salah satu dari kita. Tuan Som, ada urusan apa kau kesini? Saudara, masuk. Ini sebagai tanda terima kasihku. Aku mau kencing. Kau ikut? Ya, pergi. Tak akan ada yang menggangguku kali ini. Nona, semalam kalianmu sungguh mengesankan. Hahaha. Kau janji padaku. Kau takkan mencelakai suamiku. Selama kau melayaniku dengan baik, tentu saja aku akan menepati janjiku. Hahaha. Ku banting kau sampai mampus. Song Xie, kau belum makan nasi? Kau sangat lemah. Utaro, kusarankan kau berpikir jernih. Dan tanda tangani pengakuan ini cepat, agar terhindar dari siksaan fisik ini. Baik aku tanda tangani atau tidak? Bukankah kita semua akan mati?
Kau memang cerdik. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Aku tak ingin kau mati muda. Kalau tidak, istrimu takkan mendengarkanku. Hahaha. Song Xie. Akan kubunuh kau. Hahaha. Akan kubunuh kau. Ayah, Tak seorang pun. Jernih. Jernih. Aku masih punya peran. Bukan kau. Apa yang kau lakukan? Tuan Si. Song Xie telah ditangkap. Si Pelwan. Tidak, Wan Guming melarikan diri tadi malam. Keberadaannya tidak diketahui. Chen Weimin, apakah kau menyadari kejahatanmu? Aku menyadari kejahatanku. Aku bersedia menerima penghakimanmu. Adapun Lucy dan yang lainnya, bebaskan semua kecuali Shu Wei. Song Shu, penjarakan dia di ruang bawah tanah untuk menunggu hukuman. Adapun kau, sita hartamu, dan asingkan kau. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Yang Mulia. suami. Kanda, ada apa? Kau terluka di mana? Was translated Aku and baik-baik saja, narrated by sayangku. M Media. Kau telah menderita. Aku akan, demi kau, membunuh bajingan itu. Suami, Yue Jin. Terima kasih banyak. Cero. Terima kasih kembali. Masuklah, biar ku periksa lukamu. Yue Jin, terima kasih. Bukan apa-apa. Kalian berdua petugas. Tolong panggilkan Hakim Chen. Ada yang ingin ku bicarakan. Segalanya berubah. Nama hakimnya bukan lagi Chen. Hau. Si Peru, kenapa kau datang ke tempat kotor seperti ini? Cuma melihat-lihat. Terus minum. Tuan Wu. Lepaskan aku, lepaskan. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Apapun katamu. Tanda tangani. Mulai sekarang, Yujin tak ada hubungannya denganmu. Baik, baik, baik. Selesai. Tuan Wu, lepaskan aku. Kuberikan semua emas, perak, dan harta bendaku. Semuanya. Tuan Wu. Biar kutanya. Yuan King. Kau yang membunuhnya kan? Aku bajingan. Aku bodoh. Seharusnya aku tak membunuhnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Kumohon. Kemarilah. Makanlah. Ini. Kenapa kau tidak makan? Aku makan, aku makan. Ku makan. Tuan Wu. Tolong lepaskan aku. Tuan Wu. Tuan Wu, lepaskan aku. Tuan Wu. Ambilkan dia babi betina tua. Lepaskan aku. Maron. Apa yang kau lakukan? Tuanku, tubuhku tak suci lagi. Aku telah berbuat salah, tuanku. Maron. Aku tahu kau melakukan semuanya untukku. Di hatiku, kau semurni batu giok. Apakah kau bersedia untuk tetap bersamaku, hidup dan mati? Tuanku, Istriku. Istriku. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. baik, tuanku. Tuanku, kalian berdua sangat dekat. Kau mau kemana? Saudari Qian, apa yang membawamu kemari? Ya, aku berencana untuk tinggal. Apa kau tidak menyambutku? Tentu saja, kau dipersilakan. Itu benar. Ini surat dari putri.
Dia telah kembali ke ibu kota. Dan ini tanda dari sepupunya. Beruntungnya kau. Maron, cepat bawa Yuejin untuk melihat kamarnya. Baiklah. Aroma dupa tertinggal di istana Kasia membuatku terjaga. Titik-titik embun bagai air menghiasi layar perak. Penuh emosi, aku rindu untuk mengungkapkan isi hatiku. Mendambakan cinta seperti gadis penenun dan pengembala sapi. Aku adalah sarjana nomor 1. Sulan, siapa yang mau naik Gunung Luzu? Raja Singa. Usam. Harimau betina, Jiao Sanyang. He Yanjing. Jiang Shen. Pendeta mabuk. Shen Qiangson. Kau telah membunuh Song Shi? Saudara angkatku. Dia. Kalau bukan, karena Anda memaksanya hidup bersama babi setiap hari. Di penjara, melakukan hal yang tak sepantasnya. Bisakah kau melakukan itu? Kalau begitu, itu salahnya sendiri. Bunuh mereka. As. Katakan padaku, apakah Gunung Luzuo mudah ditaklukkan? Gunung Luzuo dikelilingi air, mudah dijaga, sulit diserang. Gunung itu juga penuh dengan bandit. Masing-masing sangat ahli dalam seni bela diri. Tidak mudah untuk menyerang, saudara. Bagaimana jika aku menggunakan ini? Naik gunung. Ayo pergi.